Kamu pasti selalu ingin didengarkan, selalu ingin dituruti dan diperhatikan saat kamu berbicara kepada orang lain. Semua hal itu membutuhkan sebuah teknik dan pengalaman yang matang untuk bisa membuat orang nyaman saat kita berbicara dengan orang tersebut. Di video kali ini saya tidak akan membahas terkait ethos, logos, pathos dari Aristoteles. Karena ketiga hal tersebut sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan di sini saya akan membahas 7 teknik psikologi agar orang lain nyaman berbicara dengan kamu. Sehingga apa yang kamu sampaikan bisa didengarkan dengan baik dan apa yang kamu minta bisa dilaksanakan dengan ikhlas oleh orang lain. Kita langsung saja ke teknik yang pertama. Teknik psikologi yang pertama agar orang lain nyaman berbicara denganmu adalah praktik mendengarkan aktif. Praktik mendengarkan aktif ini harus kamu terapkan sebagai sebuah dasar dari proses interaksi dengan orang lain. Karena tidak ada orang yang akan menghargai kamu dan mau untuk mendengarkan kamu, apalagi nyaman untuk berbicara kepada kamu, jika kamu bukanlah orang yang aktif dalam mendengarkan orang lain. Bisa dibilang mendengarkan adalah sebuah praktik penghargaan kepada orang lain yang kita ajak bicara yang paling mendasar. Karena dialog selalu berisi dua jenis orang, yaitu yang berbicara dan yang mendengarkan. Kalau kita menjadi orang yang paling sering berbicara, orang cenderung akan risih dan tidak suka dengan kita. Bukannya nyaman, mereka malah memilih untuk mengakhiri percakapan. Karena kita cenderung untuk lebih banyak berbicara daripada mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita. Kemudian teknik psikologi yang kedua adalah bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Jika kamu menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup, seperti kepala kamu menunduk, tangan kamu terlipat ke dada, bahasa tubuh ini akan membuat orang lain merasa bahwa kamu tidak nyaman berbicara kepada mereka. Yang tidak akan membuat mereka nyaman dan berpikir bahwa mereka sedang mengganggu kamu dengan menghabiskan waktu dengan berbicara dengan kamu seperti ini. Maka dari itu, untuk membuat orang lain nyaman saat berbicara dengan kamu adalah dengan memberikan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Bahasa tubuh yang terbuka bisa ditunjukkan dengan mata yang menatap lawan bicara, kemudian tangan yang terbuka di samping bahu, dan arah kaki dan tubuh seluruhnya menghadap ke lawan bicara, bukan menyamping atau membelakangi. Ini akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang respek dan menghargai lawan bicara kamu. Ini juga menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk semakin dekat dengan lawan bicara kamu dan terbuka untuk berbagai jenis topik pembicaraan. Kamu juga bisa menunjukkan keramahan dengan memasuki zona intim dari orang lain, yaitu biasanya dengan jarak 1 meter dari lawan bicara kamu. Kamu bisa berbicara dengan orang lain dari jarak ini, karena terlalu dekat itu terlalu memasuki zona nyaman mereka, dan itu tidaklah baik. Terlalu jauh juga akan menunjukkan bahwa kamu bukanlah orang yang nyaman untuk diajak bicara oleh orang tersebut. Kemudian, teknik psikologi agar orang lain nyaman berbicara denganmu yang ketiga adalah berempati. Empati selalu didasari dari mendengarkan. Jadi, fokuslah kepada lawan bicara kamu. Jangan habiskan waktu kamu saat berbicara dengan orang lain untuk berpikir tentang apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang harus kamu lakukan, dan bagaimana untuk mendebat lawan bicara kamu.
Tapi fokuslah kepada lawan bicara kamu, tentang apa yang dia sampaikan kepada kamu, sehingga kamu bisa memberikan respon yang tepat terkait apa yang dia sampaikan. Apalagi jika lawan bicara kamu sedang curhat tentang masalah yang dia hadapi dalam hidupnya. Dengarkanlah dengan seksama dan berikan respon-respon empati. Gunakan perasaan kamu dan katakan hal-hal yang positif dan mendukung, bahkan membangun terkait masalah yang sedang lawan bicara kamu hadapi. Ini akan membuat dia menjadi semakin nyaman bersama kamu, yang akan menciptakan keharmonisan dalam hubungan kamu dengan entah itu teman ataupun orang lain yang kamu ajak bicara tersebut. Kemudian teknik psikologi yang keempat adalah gunakan pertanyaan terbuka. Bertanyalah kepada lawan bicara kamu tentang pendapat dan pemikirannya pribadi terkait topik yang sedang kalian bahas. Kemudian saat kamu membicarakan sebuah masalah yang kamu alami, tanyakan juga pendapatnya secara terbuka. Tentang apa yang akan dia lakukan jika dia berada dalam posisi yang sama, dan bagaimana perasaannya jika dia menghadapi masalah yang sama. Semua jenis pertanyaan ini akan membuat lawan bicara kamu menjadi terkait dari masalah yang kamu alami dan akan merasa sangat dihargai. Itu karena bertanya dengan cara yang terbuka seperti ini akan membuat mereka berpikir bahwa kita membutuhkan pendapat mereka. Kita benar-benar menganggap bahwa apa yang mereka katakan benar-benar penting bagi kita. Kemudian teknik psikologi agar orang lain nyaman berbicara dengan kamu. Yang kelima adalah dengan menjauhkan gangguan. Gangguan yang saya maksudkan di sini adalah ponsel, tablet, dan alat-alat elektronik lain yang biasa mengganggu percakapan kita dengan orang lain. Maka dari itu, jauhkanlah alat-alat ini seperti ponsel dan gadget kamu. Karena memegang gadget sambil berbicara dengan orang lain akan membuat orang tersebut tidak nyaman. Mereka akan merasa tidak dihargai karena sangat penting untuk memperhatikan lawan bicara dalam berkomunikasi. Kita harus bisa fokus pada lawan bicara kita jika kita ingin orang tersebut untuk nyaman berbicara dengan kita. Kamu bisa bayangkan sendiri jika ada lawan bicara yang sibuk menggunakan smartphone saat kamu berbicara dengan mereka. Apa yang akan kamu rasakan? Tentunya kamu akan merasa tidak dihargai karena tidak memperhatikan dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Akhirnya kamu memilih untuk menjauh daripada melanjutkan percakapan yang tidak berkualitas ini. Kemudian teknik psikologi yang keenam adalah praktik kesabaran. Praktik kesabaran di sini biasanya akan sangat bermanfaat saat kita berbicara dengan orang yang sedang memiliki banyak sekali masalah dalam hidupnya. Teknik psikologi ini akan sangat membantu untuk mendapatkan hati atau kenyamanan dari lawan bicara kamu. Karena mereka yang biasanya sedang curhat kepada kita adalah mereka yang memiliki banyak sekali masalah. Mereka sedang dikontrol oleh emosi mereka daripada oleh pikiran mereka. Maka dari itu, biasanya orang dalam situasi seperti ini akan berbicara panjang lebar dan bahkan sampai kamu tidak memiliki peluang sama sekali untuk menyampaikan pendapat kamu. Maka dari itu, sabarlah. Bersabarlah saat kamu mendengarkan semua ocehan mereka, semua omelan mereka. Mungkin memakan waktu yang cukup lama. Tapi saat mereka sudah reda karena sudah
meluapkan semua emosi yang mereka pendam kepada kamu, mereka akan langsung merasa nyaman di akhir. Dan mereka akan berkata bahwa kamu adalah teman bicara yang baik. Padahal yang kamu lakukan hanya mendengarkan dengan sabar. Kamu tidak merespon sama sekali bahkan. Karena kadang yang dibutuhkan oleh orang dengan emosi yang meluap-luap bukanlah komentar atau saran, tapi hanya didengarkan. Mereka langsung akan merasa nyaman dan merasa bahwa kamu adalah orang yang hebat dan membuat dia nyaman dengan sangat cepat. Padahal kamu hanya diam dan mendengarkan. Kemudian teknik psikologi yang terakhir atau yang ketujuh adalah tunjukkan ketertarikan. Cara untuk menunjukkan ketertarikan agar lawan bicara kamu nyaman berbicara dengan kamu itu cukup sederhana, yaitu dengan memberikan respon-respon yang sederhana terkait apa yang mereka sampaikan. Kamu bisa menganggukkan kepala kamu saat dirasa lawan bicara kamu sedang sangat bersemangat dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian kamu bisa mengatakan setuju saat kamu benar-benar setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh lawan bicara kamu. Kemudian yang terakhir, berikanlah respon-respon sederhana seperti, apa benar? Masa? Itu tidak terbayangkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah seperti kamu seolah-olah benar-benar tertarik dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kamu. Hal-hal sederhana dan kecil inilah yang membuat orang menjadi nyaman berbicara kepada kamu. Karena orang hanya butuh validasi dan merasa didengarkan saat mereka membahas sesuatu. Sekian dulu dari program diri kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.